Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dina Abdiarti, NIM 250201021137. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Etika Bisnis dalam Era Digital. Topik ini saya pilih karena transformasi digital telah mengubah cara perusahaan berintegrasi dengan pelanggan, mengelola data, dan mengambil keputusan, dan perubahan ini membawa tantangan etika yang belum tentu dijawab oleh prinsip etika bisnis konvensional. Selanjutnya, mengapa topik ini penting? Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat skala isu ini. Dunia bisnis kini hampir sepenuhnya bergantung pada ruang digital. Miliaran pengguna internet menjadi sumber data sekaligus target interaksi bisnis setiap hari. Namun, di sisi lain, kepercayaan publik terhadap perlindungan data justru menjadi kekhawatiran utama konsumen. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah merespon hal ini lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menunjukkan bahwa isu etika digital ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan regulasi nyata. Yang ketiga yaitu definisi dan pergeseran. Secara definisi, etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang memandu perilaku perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Yang berubah di era digital bukan prinsipnya, melainkan arena penerapannya. Dulu, interaksi bisnis terjadi secara langsung, dan data dikelola secara manual. Sekarang, semuanya berpindah ke platform digital, data terkumpul secara masif, dan banyak keputusan yang dulunya diambil manusia kini didelegasikan ke algoritma. Ini menciptakan ranah moral baru yang harus kita pahami. Yang keempat yaitu tantangan utama. Ada 4 tantangan etika utama yang saya identifikasi di era digital. Yang pertama yaitu privasi data. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pelanggan seringkali tanpa persetujuan yang benar-benar jelas. Yang kedua yaitu bias algoritma. Sistem AI yang digunakan untuk mengambil keputusan bisa saja mereplikasikan bias yang ada di data pelatihannya, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi kelompok tertentu. Yang adalah keamanan siber. Kegagalan melindungi sistem dan data dapat berdampak langsung merugikan konsumen. Dan yang keempat, disinformasi serta iklan manipulatif, termasuk pengguna dark factor dan iklan tertarget yang mengeksploitasi ke psikolog pengguna. Yang kelima yaitu studi kasus. Untuk memperjelas, mari kita lihat sebuah ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah platform e-commerce mengalami kebocoran data jutaan pengguna akibat celah keamanan yang sebenarnya sudah lama diketahui, tapi tidak segera diperbaiki demi menghemat biaya, dan perusahaan pun terlambat Dari sisi etika bisnis, kasus ini menunjukkan 3 pelanggaran utama, yaitu kelalaian dalam menjaga tanggung jawab, minimnya transparansi karena keterlambatan pengungkapan, dan yang paling mendasar, perusahaan menempatkan laba di atas hak dasar konsumen. Analisis saya, keamanan data bukan sekedar isu teknis, tapi komitmen etis perusahaan yang benar-benar etis menempatkan perlindungan konsumen setara pentingnya dengan pertumbuhan bisnis. Yang selanjutnya itu prinsip etika bisnis digital. Dari pembahasan tadi, saya merangkum 4 prinsip etika bisnis digital yang perlu dipegang perusahaan. Yang pertama yaitu transparansi, terbuka soal bagaimana data digunakan dan bagaimana algoritma mengambil satu keputusan. Yang kedua yaitu keadilan, menghindari bias dan diskriminasi dalam sistem otomatis. Yang ketiga yaitu privasi, menghormati hak konsumen atas data pribadinya. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab penuh atas dampak teknologi yang digunakan. Yaitu etika pemasaran digital. Salah satu area yang paling sering bersinggungan dengan etika adalah pemasaran digital. Di sini saya membandingkan 2 sisi. Praktik yang etis, misalnya iklan yang jujur sesuai fakta produk, meminta persetujuan sebelum menggunakan data untuk pemasaran, memandai konten bersponsor dengan jelas, dan menghormati hak pengguna untuk menolak. Sebaliknya, praktik berisiko meliputi penggunaan dark pattern yang memaksa pengguna berlangganan, menjual data pengguna tanpa izin, iklan tersamar tanpa label endorse, dan klaim produk yang berlebihan atau menyesatkan. Selanjutnya yaitu tata kelola dan regulasi. Untuk mendukung penerapan etika ini, ada beberapa kerangka tata kelola dan regulasi yang relevan. Di Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mewajibkan pelaku usaha melindungi data konsumen di tingkat global, dan GDPR dari Uni Eropa yang menjadi standar internasional dan turut mempengaruhi praktik bisnis digital di banyak negara, termasuk perusahaan yang beroperasi lintas batas. Dan secara internal, prinsip good corporate governance, transportasi, akubilasi, dan
kewajaran perlu diterapkan juga pada sistem digital perusahaan, bukan hanya pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu membangun budaya etis digital. Regulasi saja tidak cukup tanpa budaya internal yang mendukung. Ada 4 langkah yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, menyusun kebijakan dan kode etika digital yang jelas. Yang kedua, memberikan pelatihan karyawan agar seluruh lini punya kesadaran etika digital. Pengawasan berskala terhadap keputusan sistem. Dan yang keempat, menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi siapapun yang ingin melaporkan pelanggaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, etika bisnis di era digital bukan lagi pilihan tambahan, melainkan fondasi kepercayaan yang menentukan keberlanjutan perusahaan di tengah pengawasan publik yang makin transparan. 3 poin utama yang ingin saya tekankan yaitu prinsip transparan, keadilan, privasi, dan akuntabilitas wajib menjadi acuan setiap keputusan digital. Kepercayaan konsumen adalah aset strategis yang dibangun lewat konsisten perilaku etis, bukan sekedar klaim, dan perusahaan yang etis secara digital dan jauh lebih tahan terhadap risiko reputasi dan regulasi dalam jangka panjang. Demikian presentasi saya mengenai etika bisnis dalam era digital. Intinya, bisnis yang bertahan lama adalah bisnis yang dipercaya, dan kepercayaan itu dimulai dari etika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.